Taruh cangkir itu sekarang juga. Kalau satu saja dari set warisan keluarga kami hilang atau pecah di tangan petugas cuci piring sepertimu, hidupmu habis malam ini. Bentak CEO jelita itu saat pria miskin berseragam dapur memeluk satu cangkir retak dengan wajah sepucat mayat. Semua orang mengira dia ketahuan merusak porselen paling sakral sebelum jamuan amal keluarga dimulai. Tapi kenapa matanya justru terpaku pada dasar cangkir yang basah? Kenapa napasnya berubah saat melihat cap samar di kaki porselen itu? Dan kenapa ia berani berbisik bahwa retakan ini bukan kecelakaan dapur, melainkan jejak pengkhianat dari dalam keluarga sendiri? Ternyata, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Penuh Arti. Jangan lupa dong, like, subscribe, dan tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Aku dari Jawa, dan jangan skip cerita ini, karena satu cangkir kecil malam ini bisa menelanjangi pengkhianatan yang disimpan rapi di balik jamuan paling elegan. Pavilion Teh Hotel Nawasena malam itu tidak terdengar seperti dapur hotel, melainkan seperti ruang upacara yang dibangun untuk menjaga harga diri sebuah keluarga tua. Lampu gantung kuning madu menyorot lemari kaca berisi porselen warisan, meja panjang ditutup lainan gading, dan di ruang depan para staf protokol sibuk menata kursi untuk jamuan teh amal esok pagi. Acara itu bukan sekadar pertemuan sosial, melainkan peringatan 30 tahun Yayasan Keluarga Suryanata. Perempuan yang memegang kendali penuh atas malam itu adalah Edelin Suryanata, CEO jelita dengan gaun satin krem, suara tenang, dan tatapan yang mampu membuat satu ruangan berhenti bernapas. Sejak ayahnya terserang stroke ringan setahun lalu, ia menjadi wajah utama jaringan hotel dan yayasan keluarga. Edelin percaya pada keteraturan seperti orang lain percaya pada doa. Baginya, kehormatan keluarga tidak boleh retak, bahkan oleh detail sekecil noda teh di pinggir cangkir. Pusat dari jamuan besok adalah satu set porselen tua bernama 9 Purnama. 9 cangkir teh putih kebiruan yang konon dibuat khusus untuk nenek buyut keluarga Suryanata oleh rumah keramik pesisir pada zaman sebelum kemerdekaan. Dalam brosur yayasan, setiap cangkir diceritakan sebagai lambang kesetiaan, kerja keras, dan warisan yang dijaga turun-temurun. Adeline sendiri selalu bangga pada kisah itu, karena di tengah bisnis hotel yang dingin, benda-benda kecil seperti porselen memberinya ilusi bahwa keluarganya masih punya jiwa. Jauh di belakang pavilion, di area cuci perawatan premium yang panas dan lembab, seorang petugas cuci piring bernama Farid berdiri di depan bak baja dengan lengan digulung tinggi. Seragamnya kusam, ujung celemeknya basah, dan punggung tangannya penuh garis halus bekas deterjen keras. Tak banyak yang tahu bahwa ibunya dulu bekerja sebagai pelukis pola di bengkel keramik kecil di Cirebon. Sejak kecil, Farid tumbuh di antara tanah liat, glasir, dan obrolan orang tua tentang kaki cangkir, tanda bakar, serta retak rambut yang menyimpan cerita. Ibunya selalu bilang bahwa porselen jujur bisa tua tanpa kehilangan martabat, tetapi porselen yang ditipu akan selalu meninggalkan tanda sekecil apapun. Karena itulah, Farid punya kebiasaan aneh yang tidak dimengerti teman kerjanya. Ia selalu membilas dasar cangkir lebih lama daripada bibirnya, seolah di sanalah benda kecil paling banyak berbicara. Malam itu, ketika baki terakhir dari pavilion tiba, ia langsung mengenali bentuk cangkir 9 Purnama dari lengkung pegangannya yang tipis dan kaki dasarnya yang sempit. Semua berjalan biasa sampai satu cangkir terakhir berputar di bawah air hangat dan memperlihatkan garis retak halus dari pangkal gagang ke lingkar bawah. Farid seharusnya meletakkannya ke tray barang rusak, tapi ia justru membeku. Di bawah kilau air, dasar cangkir itu memunculkan jejak biru pucat yang tidak seharusnya ada pada set tua seperti 9 Purnama. Bukan retak biasa, bukan noda teh, melainkan semacam cap pembakaran ulang yang dulu pernah ia lihat di meja kerja ibunya saat membuat replika pesanan pribadi. Farid membalik cangkir itu pelan dan merasakan jantungnya mengetuk lebih keras. Pada bagian kaki bawah yang basah, ada satu guratan setengah lingkar dan titik kecil di ujungnya. Tanda yang sangat dikenal oleh para pekerja keramik lama di pesisir utara. Tanda itu bukan milik bengkel warisan nenek buyut Suryanata. Itu tanda rumah bakar modern yang biasa dipakai untuk membuat tiruan eksklusif bagi kolektor kaya. Kalau cap itu benar, berarti cangkir ini bukan warisan asli yang retak karena usia. Ia belum sempat menarik napas kedua ketika supervisor pantry melihatnya menahan satu cangkir di balik tray sortir. Dalam hitungan detik, kabar tentang petugas cuci piring yang menyembunyikan cangkir warisan sampai ke ruang depan. Edelin turun sendiri ke area servis dengan langkah cepat dan wajah membeku. Saat ia merampas cangkir retak itu dari tangan Farid di depan staf pantry, tak seorang pun sadar bahwa yang sedang digenggam CEO mereka bukan sekedar porselen rusak, melainkan jejak pertama dari pengkhianatan yang selama ini bersembunyi di rak warisan keluarga. Adelim merampas cangkir itu dengan gerakan cepat, seolah Farid baru saja ketahuan mencuri mahkota keluarga. Air bilasan menetes dari dasar porselen ke lantai keramik servis yang dingin. Supervisor pantry langsung menunduk dan meminta maaf berkali-kali, sementara dua staf jamuan saling melempar pandang gelisah. Petugas cuci piring sepertimu biasanya merusak diam-diam, lalu pura-pura panik, kata Adulin tajam. Farid menelan ludah tetapi matanya tetap terpaku pada kaki cangkir. Ia tahu kalimat seperti itu bisa menghancurkan pekerjaannya lebih cepat daripada barang pecah.
Di hotel mewah, orang miskin selalu lebih mudah dipercaya sebagai sumber masalah daripada sumber kebenaran. Namun, jejak biru pucat di dasar cangkir itu terlalu jelas untuk diabaikan. Dengan suara tertahan, Farid berkata bahwa ia tidak sedang menyembunyikan cangkir tersebut. Ia justru menahannya agar tidak bercampur dengan 8 cangkir lain sebelum seseorang yang paham porselen melihat bagian bawahnya. Ucapan itu membuat Adeline tersenyum tipis, senyum yang lebih dingin daripada makian. Baginya, pekerja dapur yang mendadak bicara tentang porselen sama saja dengan orang parkir yang merasa pantas menilai lukisan museum. Ia memeriksa retak rambut di dekat gagang, lalu berkata bahwa usia warisan memang meninggalkan bekas. Retak bukan berarti palsu, katanya. Farid mengangguk pelan. Betul, Bu, jawabnya. Tapi cap bakar ulang di bawahnya bukan bekas usia. Ruangan langsung membeku. Adeline memandang Farid lebih lama daripada sebelumnya. Wajah pria muda itu masih lugu, seragamnya masih basah, dan jemarinya masih penuh sabun. Namun kata-katanya tidak terdengar seperti tebakan. Ia menyebut cap bakar ulang, dengan ada orang yang pernah melihatnya, bukan orang yang asal nekat cari perhatian. Adeline pun memerintahkan semua orang diam dan membawa cangkir itu ke meja inspeksi kecil di samping ruang teh privat. Di bawah lampu kuning yang lebih hangat, porselen putih kebiruan itu tampak anggun, tapi terlalu anggun di bagian yang salah. Farid berdiri 2 langkah di belakang, tidak berani maju tanpa izin. Ia menjelaskan perlahan bahwa menurut ibunya, porselen tua yang jujur menua dengan tubuh seimbang. Glasirnya bisa kusam, pinggirnya bisa aus, dan retaknya bisa muncul halus karena panas atau waktu. Tetapi jika kaki bawah pernah masuk pembakaran ulang pada era berbeda, kilapnya akan berkhianat. Adeline segera memanggil kepala steward, perempuan senior bernama Mira, yang sudah 20 tahun mengurus jamuan keluarga Suryanata. Mira datang dengan sarung tangan katun dan wajah tegang. Begitu melihat cangkir retak itu, matanya berubah. Ia tidak berani menyebut Farid benar, tetapi juga tidak tertawa. Set ini terakhir dicek bulan lalu, katanya hati-hati. Seharusnya semua utuh. Satu kata itu saja cukup membuat Adeline menatapnya tajam. Seharusnya. Ulangnya, Mira menjelaskan bahwa set 9 purnama biasanya disimpan di lemari berpengatur suhu di belakang pavilion dan hanya dikeluarkan untuk acara keluarga tertentu. Akses penuh hanya dipegang 3 pihak, Adeline sendiri, Mira sebagai kepala steward, dan 1 petugas divisi aset yayasan yang mencatat keluar masuk koleksi. Farid mendengar itu dan merasakan tengkuknya dingin. Kalau cangkir ini memang hasil penggantian, berarti pelakunya bukan orang luar sembarangan, melainkan seseorang yang cukup dekat dengan kehormatan keluarga. Adeline lalu meminta 8 cangkir lain dibawa dari lemari utama. Satu persatu cangkir ditata di meja linen hingga membentuk setengah lingkaran kecil seperti sidan diam-diam. Dari atas, semuanya tampak serasi. Namun Farid melihat perbedaan kecil begitu cangkir retak itu diletakkan di ujung kanan. Warna putihnya sedikit lebih dingin, lengkung bibirnya setengah napas lebih tebal, dan bunyinya saat menyentuh piring alas terdengar terlalu pendek, seperti tubuh yang dipaksa meniru suara masa lalu. Ia meminta izin mengetuk 1 piring alas sebagai pembanding. Adeline hampir menolak, tetapi Mira berbisik bahwa tanpa itu mereka tak akan tahu apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Dengan semua mata mengawasi, Farid mengangkat piring alas asli, mengetuknya sangat pelan dengan kuku, lalu meminta Mira melakukan hal yang sama pada cangkir retak. Suaranya berbeda. Yang asli memantul tipis dan panjang seperti kaca lembut. Yang retak justru putus cepat, seolah porselennya lebih padat tetapi kurang bernapas. Itu bisa karena retak, kata Adeline cepat, seperti sedang memagari dirinya sendiri dari kemungkinan yang tak ingin ia sentuh. Farid tidak membantah dengan keras, ia hanya menunjukkan kaki bawah pada cangkir lain yang memiliki jejak tanah bakar lebih halus dan tak menyisakan cap biru modern. Kalau ini cuma retak karena usia, saya nggak akan berani bicara, ucapnya. Tapi ini seperti barang lama yang dipaksa lahir 2 kali. Mira kemudian memanggil petugas arsip aset dari sayap timur hotel, seorang pria parubaya bernama Hendra, yang datang tergesa dengan map inventaris di tangan. Adeline langsung meminta catatan keluar masuk 9 purnama selama 3 bulan terakhir. Hendra membuka lembar demi lembar, lalu menjelaskan bahwa set itu sempat dikirim 2 kali ke ruang konservasi internal untuk pembersihan mikro, dan sekali ke studio pemotretan yayasan untuk katalog. Semua tercatat rapi, justru terlalu rapi. Farid memperhatikan cara Hendra memegang map. Jari pria itu sesekali mengusap sudut kanan bawah, seperti ingin menenangkan gemetar kecil, dan di tepi mansetnya ada bercak putih abu yang sangat tipis. Orang lain mungkin mengira itu debu kertas. Farid justru teringat bubuk komoles keramik halus yang dulu sering menempel di lengan ibunya saat memperbaiki permukaan pecah rambut pada pesanan replika. Pikiran itu datang cepat, lalu ia paksa diam. Ia belum punya bukti selain rasa tidak enak yang makin menebal. Farid lalu meminta semangkuk air panas dan kain lap kering. Adeline mengatapnya curiga, tapi Mira menyuruh staf pantry menyiapkannya. Ketika mangkuk datang, Farid tidak merendam cangkir. Ia hanya mendekatkan uap hangat ke dasar kaki porselen itu beberapa detik, lalu mengusap sangat pelan.
Perlahan, di bawah cahaya lampu, cap biru pucat yang tadi samar menjadi sedikit lebih jelas, seperti setengah lingkaran dengan satu titik di tengah. Mira spontan menahan napas, Hendra menunduk terlalu cepat. Kini tak seorang pun di ruangan itu bisa lagi pura-pura tenang. Mira membandingkan dasar cangkir dengan foto arsip lama. Di sana, kaki bawah set 9 purnama tampak bersih tanpa cap biru. Hendra berusaha menyela, mengatakan pencahayaan bisa berbeda. Namun justru kalimat itu membuat Adeline menoleh tajam. Ia mengenal pria itu cukup lama untuk tahu kapan seseorang bicara sebagai penjaga arsip dan kapan ia bicara seperti orang yang sedang buru-buru menutup celah. Belum sempat suasana turun, seorang staf protokol berlari dari pavilion depan membawa kabar lain. Salah satu tamu keluarga inti datang lebih awal malam ini dan meminta memastikan set warisan benar-benar dipakai sesuai tradisi. Kabar itu membuat wajah Adeline kehilangan sedikit warna. Waktu mereka menyusut mendadak. Ia langsung memerintahkan ruang servis ditutup untuk siapapun selain orang yang ada di dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak menatap Farid sebagai petugas cuci piring yang memalukan, melainkan sebagai satu-satunya orang yang melihat retak ini sebelum seluruh keluarga duduk di sekitar kebohongan. Dan justru karena itu, pertanyaan paling kejam mulai naik di benaknya. Kalau satu cangkir ini tiruan, apakah 8 lainnya benar-benar masih asli? Pintu area servis ditutup rapat, lalu meja inspeksi dipindahkan ke ruang teh privat yang lebih terang. 9 cangkir 9 purnama diletakkan berjajar di atas linen gading, seperti 9 saksi yang dipaksa berdiri di depan pengadilan keluarga sendiri. Adeline berdiri di ujung meja dengan bahu kaku, Mira di sampingnya dengan sarung tangan katun, Hendra memeluk map inventaris terlalu erat, dan Farid tetap 2 langkah di belakang, seperti orang yang tahu dirinya tak seharusnya berada di pusat ruangan semewah itu. Adeline tidak lagi meninggikan suara seperti saat merampas cangkir tadi. Namun justru ketenangan itulah yang membuat semuanya terasa lebih berbahaya. Ia menatap Farid dan berkata bahwa pria itu diberi satu kesempatan. Bukan untuk berspekulasi, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk menunjukkan dengan jelas kenapa ia berani menyebut cangkir retak itu bukan sekedar benda tua yang sial. Farid menarik napas pelan. Dalam ruangan seperti ini, satu kalimat salah bisa terdengar seperti penghinaan. Ia meminta 1 carat air panas, 1 baki hitam mengilap, dan lampu meja diarahkan lebih rendah ke permukaan kaki cangkir. Permintaan itu terdengar aneh, tetapi malam sudah terlalu jauh untuk ditertawakan. Ketika ceret datang, Farid tidak menuang teh. Ia hanya mengalirkan uap panas perlahan ke dasar cangkir retak, lalu meletakkannya di atas baki hitam agar pantulan kaki porselen terlihat lebih jelas. 8 cangkir lain dibiarkan tetap kering sebagai pembanding. Uap tipis naik dan menyentuh dasar porselen seperti napas lembut. Dalam beberapa detik, kaki cangkir retak itu mengeluarkan kilap yang terlalu licin. Berbeda dari 8 saudaranya yang tampak tua dan tenang. Mira mendekat lebih dulu. Ia tidak menyentuh, hanya menunduk dengan mata yang sudah puluhan tahun mengenal jamuan keluarga. Pada bagian lingkar kaki yang tadi memunculkan cap biru pucat, kini terlihat jejak lain, seperti tulisan lilin yang pernah dihapus terburu-buru, namun bangkit lagi saat dipanaskan. Farid meminta kain kering, lalu mengusap sangat pelan area itu. Sedikit demi sedikit muncul guratan tipis berwarna abu kebiruan, R-7. Bukan lambang keluarga, bukan nomor inventaris yayasan, melainkan kode kerja singkat yang terlalu kasar untuk porselen warisan. Mira menahan napas. Hendra langsung berkata bahwa itu bisa saja nomor restorasi internal. Namun justru nada suaranya yang naik terlalu cepat membuat Adeline menoleh. Kalau itu memang hal biasa, kenapa lelaki itu terdengar seperti orang yang tergigit kalimatnya sendiri? Farid tidak membantah dengan emosi. Ia hanya menjelaskan bahwa penanda seperti R7 lebih sering dipakai bengkel replika atau studio properti untuk membedakan unit foto, bukan untuk warisan keluarga yang disimpan turun-temurun. Ibunya dulu sering mengeluh tentang itu. Banyak rumah besar takut memakai barang asli untuk katalog, lalu memesan tiruan latihan yang cukup mirip selama lampu dibuat lembut. Kalau ini asli, kata Farid pelan, gak mungkin kodenya hidup lagi cuma gara-gara uap. Mira lalu meminta salah satu staf arsip membawa file lama pemotretan katalog yayasan. Adeline mengizinkannya tanpa ragu. Waktu menunggu jadi terasa terlalu panjang. Tidak ada yang duduk, hanya suara pendingin ruangan, dengung lampu, dan uap yang mulai hilang dari kaki porselen. Hendra mencoba membuka map inventaris dan menunjuk kolom konservasi, seolah kertas bisa menyelamatkannya. Tapi matanya tak lagi tenang. Setiap beberapa detik, ia mengusap ibu jarinya ke sudut map. Kebiasaan kecil orang yang sedang menahan sesuatu agar tak bocor. File katalog akhirnya tiba dalam 2 map datar. Mira membuka halaman pemotretan set 9 purnama 3 bulan lalu. Di salah satu lampiran internal ada catatan produksi yang tidak pernah masuk brosur publik. Adeline membaca dengan mata membeku. Replika latihan untuk cangkir nomor 7 dibuat untuk sesi close up karena unit asli terlalu rapuh untuk pemindahan bolak-balik. Di bawah catatan itu ada paraf kecil dari divisi aset. Paraf tersebut milik Hendra.
Ruangan seperti kehilangan udara. Farid menatap cangkir retak itu lagi dan kali ini ia tak perlu meyakinkan siapapun bahwa yang mereka pegang bukan warisan asli. Ini cangkir lapihan atau setidaknya sisa dari cangkir latihan yang entah bagaimana masuk ke jalur jamuan resmi keluarga. Mira membolak-balik halaman lain dan menemukan foto studio. Replika nomor 7 memang pernah dipesan, lengkap dengan catatan bahwa bagian kakinya diberi tanda airstrip 7 untuk memudahkan kru foto. Tidak ada lagi ruang nyaman untuk menyangkal. Namun justru ketika semua orang mulai merasa kebenaran sudah cukup jelas, Farid menggeleng pelan. Masalahnya belum selesai, katanya. Adeline mengatapnya. Farid lalu menunjuk retak rambut di dekat gagang. Retak itu bukan retak porselen tua yang tumbuh pelan karena usia. Arah garisnya terlalu tegang dan berakhir di satu titik kecil dekat kaki bawah, seperti benda itu pernah terjepit keras saat dimasukkan kedudukan yang tak sepenuhnya pas. Bukan cuma replika, ucapnya. Replika ini dipaksa jadi pengganti. Adeline menoleh ke Hendra begitu cepat hingga kursinya bergeser. Lelaki itu buru-buru menjawab bahwa kemungkinan staf studio lupa mengembalikan unit latihan ke gudang lama. Farid diam sejenak lalu meminta izin melihat baki penyimpanan 9 purnama. Mira memerintahkan staf pantry membawanya dari lemari penatur suhu. Ketika baki kayu lapis bluder itu diletakkan di meja samping, Farid langsung melihat satu hal yang membuatnya merinding. Slot untuk cangkir nomor 7 memiliki serat velvet yang terangkat dan sedikit sobek di bagian lingkar kaki. Ia tidak perlu menyentuh untuk tahu itu bukan aus biasa. Bagian serat yang terangkat tampak baru, seperti baru saja bergesekan dengan porselen yang bentuk dasarnya sedikit berbeda. Mira membandingkan slot nomor 7 dengan slot lain. Yang lain halus, datar, dan tua dengan cara yang wajar. Nomor 7 tampak dipaksa menerima tubuh yang tak seharusnya tinggal di sana. Adeline merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada malu. Seseorang bukan sekedar salah menaruh properti foto, seseorang telah menyusupkan pengganti ke jantung warisan keluarga. Hendra masih bertahan. Ia bilang staf gudang bisa saja terobos saat mengembalikan set setelah pemotretan. Farid tidak menuduhnya langsung. Ia justru meminta satu pembanding terakhir. Dengan izin Mira, ia mengangkat cangkir nomor 3 yang asli dan menelungkupkannya perlahan di atas kain. Pada bagian kaki bawah, glasir tua tampak bernapas lembut dengan warna biru kebiruan yang dalam. Lalu ia menunjukkan cangkir retak. Dasarnya terlalu rata, terlalu cepat memantulkan cahaya. Dan di sela retaknya ada serpihan putih yang tampak seperti perekat modern yang pernah dipanaskan. Mira mendekat lagi dan kali ini jari sarung tangannya gemetar. Ini pernah dipaksa masuk ke set resmi, katanya nyaris berbisik. Adeline langsung bertanya kepada Hendra siapa yang terakhir kali menyusun baki setelah sesi katalog. Hendra menjawab bahwa ia mengawasi pengembalian, tetapi teknisi aset yang memasang kembali. Nama teknisinya, tanya Adeline. Hendra terdiam sepersekian detik terlalu lama, lalu menyebut satu nama staf junior yang malam ini sedang libur. Keterlambatan sekecil itu justru terdengar lebih keras daripada pengakuan. Farid belum puas. Ia meminta mengendus bagian retak cangkir itu setelah sedikit dipanaskan lagi. Permintaan itu membuat beberapa staf pantry saling pandang bingung, tetapi Mira mengerti. Ia pernah bekerja dengan restorator porselen lama dan tahu beberapa perekat meninggalkan bau tipis saat terkena hangat. Ketika uap diarahkan kembali, Mira membungkuk lalu wajahnya berubah. Bukan cuma glaze, katanya pelan. Ada bau lem resin baru. Pada titik itu, Adeline tidak lagi melihat krisis acara. Ia melihat penyusupan yang dilakukan dengan tangan dingin. Adeline memerintahkan log akses lemari pengatur suhu dan ruang aset yayasan dibuka sekarang juga. Salah satu staf berlari. Hendra mulai bicara terlalu banyak, menjelaskan prosedur, menyebut kemungkinan campur aduk antar divisi, dan menekankan bahwa acara besok tak boleh langsung dibatalkan. Justru kalimat terakhir itu membuat Farid menoleh. Sejak awal, lelaki itu terlalu sering bicara tentang jangan panik, jangan buru-buru, jangan mengguncang acara. Bukankah hanya orang yang punya sesuatu untuk diselamatkan yang akan terus mengingatkan orang lain pada harga sebuah ketenangan? Log akses datang lebih cepat dari dugaan. Di layar kecil terlihat lemari suhu dibuka kemarin malam pukul 11:23 dengan kartu Hendra. Lalu lagi pagi ini pukul 6:41 dengan kartu yang sama. Tak ada nama teknisi junior, tak ada akses Mira, dan tak ada akses Adeline di rentang itu. Hendra buru-buru bilang ia memang sering melakukan audit sebelum acara besar. Tetapi Mira langsung memotong, mengatakan audit formal selalu dilakukan berdua, tidak pernah sendirian. Untuk pertama kalinya malam itu, suara kepala steward terdengar seperti pisau. Adeline masih belum bicara. Ia hanya meminta semua orang mundur satu langkah dari meja. Wajahnya tampak lebih pucat daripada porselen itu sendiri. Lalu ia menatap Hendra dan bertanya satu hal yang tidak memberi ruang untuk tipu daya. Cangkir asli nomor 7 ada di mana? Ruangan jatuh ke dalam sunyi yang terlalu penuh. Hendra menatap map di tangannya, lalu ke cangkir retak, lalu ke pintu. Gerakan matanya cepat, kecil, tetapi cukup. Farid langsung melihatnya.
Orang itu bukan sedang bingung, ia sedang menghitung jalan keluar. Sebelum siapapun sempat bergerak, Hendra menjatuhkan map inventaris ke meja dan melangkah mundur terlalu cepat hingga kursi belakang tergeser. Ia tidak berlari ke koridor utama, ia justru menyambar tracer bed di samping dan berusaha menutup cangkir retak itu, seolah benda kecil itulah yang paling ingin ia hilangkan. Farid refleks maju, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menahan tangan lelaki itu menjauh dari porselen. Dua staf keamanan yang sejak tadi dipanggil ke pintu langsung masuk dan memegang bahu Hendra. Keributan itu singkat, tetapi cukup untuk menjatuhkan satu gantungan kunci kecil dari saku dalam Hendra. Benda itu memantul ke lantai keramik dan berhenti dekat kaki Farid. Itu bukan kunci lemari biasa. Pada gantungan logam tipisnya ada label kuning kusam bertuliskan tangan, Gudang Properti Foto. Mira seperti dipukul ingatan. Ia mengatakan bahwa gudang properti foto lama di sayap barat jarang dipakai sejak studio katalog dipindah 2 tahun lalu. Tempat itu seharusnya kosong, kecuali beberapa peti rusak dan alat syuting lama. Adulin tak menunggu penjelasan tambahan. Ia memerintahkan 2 keamanan membawa Hendra ikut serta ke gudang properti foto. Farid, Mira, dan 1 staf arsip ikut menyusul. Koridor servis yang biasanya hanya dipenuhi bunyi troli malam itu berubah seperti lorong menuju jawaban yang tak ingin siapapun temukan. Gudang properti foto berada di ujung sayap barat dengan pintu abu-abu yang catnya mulai mengelupas. Hendra menunduk sepanjang jalan, tetapi napasnya terdengar kacau. Di tangan Adeline, cangkir retak itu terasa makin berat seperti saksi hidup. Begitu pintu dibuka, udara tua bercampur debu karton langsung keluar. Rak besi dipenuhi kotak latar pemotretan, lampu payung rusak, dan peti kayu kecil berlabel samar. Mira menyisir rak bagian kiri, sementara 1 keamanan membuka lemari bawah. Farid berdiri diam sejenak, membiarkan matanya menyesuaikan. Di ruangan seperti itu, benda yang disembunyikan jarang bersembunyi di tempat paling rapi. Ia melihat 1 peti kayu teh di rak tengah yang permukaannya tampak terlalu bersih dibanding barang lain, seolah baru saja disentuh. Ia menunjuk peti itu. Keamanan menurunkannya ke meja lipat. Dari luar peti itu hanya kotak properti untuk pemotretan jamuan teh, lengkap dengan lapisan kain lusuh agar terlihat tua di kamera. Tetapi ketika penutup atas diangkat, bagian dalamnya terasa terlalu dangkal. Farid menekan papan dasar dengan ujung jari. Suaranya hampa. Ada ruang di bawahnya. Salah satu keamanan mencongkel sisi tipis, lalu papan palsu itu terangkat. Di bawah lapisan busa krem terbaring 1 cangkir putih kebiruan yang tubuhnya jauh lebih hidup daripada benda retak di tangan Adeline. Mira langsung menutup mulutnya. Pada kaki bawah cangkir itu tidak ada cap biru, tidak ada kode Airstrip 7, dan di dekat pangkal gagangnya ada garis aus halus yang sesuai dengan foto warisan lama. Ini yang asli, katanya dengan suara pecah. Bagi Adeline saat itu waktu terasa berhenti. Warisan keluarganya tidak hancur karena kecelakaan dapur, tidak rusak oleh petugas cuci piring ceroboh seperti yang tadi ia tuduhkan, melainkan disembunyikan rapi di gudang properti, foto oleh orang yang bertahun-tahun ia percaya menjaga aset keluarga. Hendra akhirnya bicara, tetapi bukan dengan martabat orang yang tertangkap. Suaranya parau, campur takut dan putus asa. Ia mengaku hanya meminjam 1 cangkir untuk malam ini karena seorang broker kolektor dari Singapura datang diam-diam subuh nanti untuk memeriksa keaslian set sebelum menawar seluruh rangkaian lewat jalur belakang. Ia berniat menunjukkan 1 unit asli lebih dulu, lalu mengembalikannya sebelum jamuan dimulai. Tak ada yang akan tahu, katanya. Kalimat itu terdengar lebih keji karena mungkin memang hampir benar. Adeline menatapnya seperti menatap sisa rumah yang terbakar. Kau mau menjual warisan keluarga saya? Tanyanya. Hendra buru-buru menggeleng, mengatakan ia belum menjual, baru membuka jalan. Ia terlilit utang dan merasa 1 cangkir tak akan merusak apa-apa selama setiruan bisa menggantikan sebentar. Tetapi justru disitulah pengkhianatannya paling telanjang. Ia bukan mencuri dalam panik. Ia menghitung, menimbang, lalu memutuskan bahwa kehormatan keluarga bisa dipinjamkan 1 malam, asal kebohongan tetap tampak cantik. Farid berdiri di pinggir meja, mendengarkan dengan perut mengeras. Sejak kecil ia melihat benda pecah, diganti, ditambal, lalu dijual lagi seolah masih utuh. Tetapi tak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat manusia melakukan hal yang sama pada kepercayaan. Cangkir retak di tangan Adeline tiba-tiba menjadi jauh lebih dari bukti teknis. Retak itu adalah celah tempat niat kotor Hendra akhirnya terlihat. Seandainya replika murahan itu tidak pecah karena air cuci, mungkin pengkhianatan ini akan duduk manis di meja teh keluarga esok pagi. Mira memeriksa cangkir asli sekali lagi, lalu menemukan sesuatu yang membuat cerita ini terasa makin pahit. Di bagian bawah kaki ada titik bulan kecil, tanda nomor 7 dalam urutan 9 purnama, yang dulu selalu ia susun menghadap kursi tamu kehormatan. Hendra tahu persis kap mana yang paling simbolik, yang paling sering difoto, dan yang paling mudah dipakai untuk meyakinkan kolektor bahwa seluruh set masih murni. Ia tidak memilih secara acak.
ia memilih jantungnya. Bukankah pengkhianat memang selalu tahu bagian mana yang paling menyakitkan bila dicabut? Adeline akhirnya menyerahkan cangkir retak kepada Mira dan mengambil cangkir asli nomor 7 dari peti palsu itu dengan kedua tangan. Wajahnya tidak lagi anggun, tidak lagi terjaga. Yang tersisa hanya perempuan yang baru menyadari betapa rapuhnya semua cerita bersih yang ia banggakan. Lalu ia menoleh kepada Farid. Pria muda itu masih memakai seragam dapur basah dan berdiri seperti ingin mengecilkan dirinya sendiri. Tapi justru orang paling kecil di ruangan itulah yang malam ini menyelamatkan bukan cuma satu cangkir, melainkan kehormatan yang nyaris dijual diam-diam. Sebelum mereka keluar dari gudang, Adeline memerintahkan keamanan menahan Hendra dan menyegel ruang aset, gudang properti, serta seluruh dokumen akses. Jamuan teh amal besok belum diputuskan akan dibatalkan atau tidak. Namun satu hal sudah tak bisa diputar balik. Pengkhianat dalam keluarganya bukan orang luar, bukan tamu asing, bukan pencuri acak. Pengkhianat itu berdiri sangat dekat dengan lemari warisan, dan yang pertama kali melihat jejaknya justru petugas cuci piring miskin yang tadi ia hina di depan semua orang. Mereka kembali ke pavilion teh dengan langkah lebih berat daripada sebelumnya. Lampu gantung masih menyala manis, lainan masih rapi, dan kursi tamu masih tersusun anggun seolah dunia belum retak. Tetapi bagi Adeline, ruang itu kini terlihat berbeda. Di atas meja servis, cangkir retak replika itu terbaring seperti luka terbuka. Benda kecil itulah yang memaksa semua topeng jatuh. Dan kadang memang bukan teriakan besar yang membongkar pengkhianatan, melainkan retak rambut pada porselen yang diperhatikan oleh mata orang yang selama ini tak pernah dianggap layak melihat. Menjelang fajar, pavilion teh itu masih tampak anggun dari luar, tetapi di dalamnya suasana telah berubah seperti rumah yang baru sadar salah satu dindingnya berongga. Cangkir asli nomor 7 diletakkan kembali di atas kain linen dengan penjagaan ketat, sementara replika retak yang tadi hampir lolos ke meja jamuan kini dibungkus sebagai barang bukti. Adeline berdiri lama di hadapan 9 cangkir itu dan untuk pertama kalinya merasa warisan keluarganya tidak rapuh karena usia, melainkan karena manusia. Mira, yang sejak muda mengurus upacara teh keluarga Suryanata, berkata pelan bahwa jamuan amal tetap bisa berlangsung jika Adeline mau mengganti susunan penyajian dan menghapus narasi warisan turun-temurun dari pidato pembukaan. Kalimat itu terdengar pahit, tetapi justru jujur. Adeline menutup mata sejenak, lalu memutuskan bahwa acara tidak akan dibatalkan. Bukan demi menyelamatkan wajah keluarga, melainkan demi mencegah para donor ikut menanggung aib yang bukan milik mereka. Namun ada syarat yang ia tetapkan saat itu juga. Set 9 purnama tidak lagi akan dipamerkan sebagai simbol kesetiaan keluarga. Jamuan besok hanya akan menggunakan porselen hotel biasa yang netral dan seluruh benda warisan keluarga dipindahkan dari pavilion sampai audit selesai. Mira mengangguk tanpa bantahan. Kadang menjaga kehormatan bukan berarti memaksa peninggalan tua tetap bersinar di depan tamu, tetapi tahu kapan sebuah benda harus diselamatkan dari kebohongan orang hidup. Sementara itu, Hendra dibawa ke ruang administrasi yayasan bersama 2 petugas keamanan. Dari pengakuannya yang terputus-putus, legal keluarga mulai menyusun jalur hukum dan menelusuri kemungkinan apakah ada unit warisan lain yang sempat dipinjam dengan cara serupa. Mendengar itu, perut Adeline terasa dingin. Ia baru sadar bahwa pengkhianatan paling berbahaya bukan yang datang dari luar pagar, melainkan yang tumbuh nyaman di dalam sistem. Karena terlalu lama dipercaya, tidak akan berani menggigit tangan yang memberinya makan. Ketika semua instruksi selesai, ruangan servis mendadak terasa lengang. Di sudut pantry, Farid masih berdiri dengan celemek basah, seolah belum tahu apakah ia akan dipuji, dipecat, atau sekedar disuruh diam agar cerita malam ini tak bocor. Adeline menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tidak ada lagi rasa jijik, hanya rasa malu yang sangat tenang. Ia melangkah mendekat, lalu berkata bahwa dirinya telah menghina orang yang justru paling dulu menjaga kehormatan keluarganya. Farid tidak langsung menatap wajahnya. Ia memandang jemarinya sendiri yang masih berbau sabun dan porselen. Lalu ia menjawab pelan bahwa ia tidak berniat menyelamatkan nama siapapun. Ia hanya tidak tahan melihat benda yang jelas berbohong duduk di tempat yang seharusnya diisi warisan asli. Jawaban itu sederhana, tetapi justru karena itu menusuk lebih dalam. Adeline yang seumur hidup terbiasa mendengar kalimat manis buatan, malam itu dihukum oleh kejujuran polos dari orang yang tadi ia rendahkan. Di depan Mira dan 2 staf pantry yang masih gemetar, Adeline lalu menundukkan kepala. Permintaan maaf itu tidak panjang, tetapi tidak juga setengah hati. Ia meminta maaf karena telah merampas cangkir dari tangan Farid seolah pria muda itu pencuri. Padahal justru dialah satu-satunya orang yang membaca jejak pengkhianatan dengan jernih. Farid tampak canggung, bahkan mundur sedikit, seolah belum terbiasa menerima hormat dari dunia, yang biasanya hanya memanggilnya saat piring kotor menumpuk. Sebelum matahari benar-benar naik, Adeline membuat satu keputusan lagi. Ia meminta bagian personalia menggantikan status Farid sebagai pekerja dapur kontrak biasa dan memindahkannya sementara ke unit perawatan benda rapuh hotel, di bawah pengawasan langsung Mira. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena mata dan tangannya terlalu jujur untuk dibuang kembali ke bak cuci, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Farid terdiam lama,
lalu hanya mengangguk kecil, seperti orang yang belum berani percaya bahwa hidup bisa berubah tanpa suara gaduh. Saat jamuan amal dimulai pagi itu, para tamu hanya melihat pavilion yang lebih sederhana dan pidato Adeline yang jauh lebih pendek dari rencana semula. Mereka tidak tahu semalam satu cangkir retak hampir menjual martabat keluarga ke tangan kolektor gelap. Tetapi bagi Adeline, pelajaran itu sudah cukup dalam. Warisan tidak dijaga oleh darah, gelar, atau lemari kaca. Warisan dijaga oleh orang yang masih mau berhenti, menunduk, dan melihat retak kecil saat semua orang lain terlalu sibuk mengagumi kilau permukaannya.